Hai, selamat malam. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja, yang fresh-fresh aja, yang semangat-semangat aja. Oke, balik lagi di cerita dari Indah yang pastinya akan memberikan kalian sebuah insight dari apa yang teman-teman ceritain ke Indah. Seperti biasa, buat kalian yang mungkin merasa punya masalah atau pengen cerita aja atau sekedar pengen sharing, langsung aja DM ya ke Instagramnya aku, indahdwi.93. Ditunggu loh DM-nya. Nah, balik lagi nih, seperti hari-hari sebelumnya udah ada yang DM ke Indah. Udah ada yang DM itu dari Mas M. Oke, kita sebut inisial aja ya untuk menghormati privasinya mereka. Dia itu minta saran yang langsung aja Indah mau bacain. Halo Mbak Indah, halo. Aku baru jadi mahasiswa nih. Terus aku mau cerita dikit katanya. Aku sebenarnya kuliah di jurusan ini tuh bukan keinginan aku, tapi bisa dibilang paksaan dari orang tua. Karena aku sebenarnya tuh sukanya tuh ke sastra, tapi orang tua aku maksa aku buat aku kuliah ke jurusan farmasi. Kira-kira gimana ya kak? Sejauh ini sih aku masih sanggup-sanggup aja kuliah di jurusan farmasi. Cumannya panjang banget loh guys. Cuman ya itu tadi, dalam diri aku sih ngerasa kalau aku salah jurusan dan itu benar-benar buat aku ngerasa gak enak banget. Kayak beban banget mau berangkat kuliah. Kira-kira aku harus gimana ya kak? Ditunggu loh sarannya. Oke M. Oke, jadi gini, beberapa orang ada yang ditakdirkan agak serius dikit ya, ada yang ditakdirkan sama Tuhan untuk bisa sampai ke jenjang kuliah, dan ada yang memang ditakdirkan sama Tuhan untuk setelah SMA dia lanjut kerja. Nah, buat teman-teman yang setelah lulus SMA lalu lanjut kerja, so proud of you. Berarti emang jalan itu yang terbaik buat kamu, tapi tidak menutup kemungkinan kok suatu saat kamu bisa ada di jenjang perkuliahan. Selama kamu masih bisa terus berjuang, atau selama kamu mau berusaha, kenapa tidak? Tapi kalau emang kamu sudah nyaman dengan kerjaan kamu, lanjutkan dan lakukan yang terbaik di kerjaan kamu. Oke? Nah, lanjut lagi ke masalahnya si M tadi. Si M ini cerita kalau dia itu sebenarnya passionnya itu ada di sastra. Dia tuh suka dengan sastra, tapi orang tuanya maksa dia untuk masuk jurusan kuliah farmasi, dan dia ngerasa kalau dia salah jurusan karena hanya ngikutin keinginan orang tuanya. Tapi yang jadi bagusnya ini, yang jadi nilai plusnya, si M ini masih bisa ngikutin perkuliahan farmasi itu secara baik. Kan dari ceritanya dia bilang nggak ada masalah sih, cuman dia ngerasa beban aja karena dia nggak suka farmasi, dia lebih suka ke sastra. Nah, menurut saran aku, selama kamu masih bisa ngejalaninnya, selama kamu masih bisa untuk tetap kuliah di farmasi, mungkin entah dengan pertimbangan orang tua kamu seperti apa, ya udah lanjutin aja. Selama otak kamu masih mampu dan kamu juga masih bisa ngikutin teman-teman kamu, ngikutin mata kuliah kamu, ngikutin apa yang dosen beriin, so why not gitu untuk lanjut. Nah, untuk masalah passion kamu di sastra, itu bisa jadi side job kamu gitu, bisa jadi pilihan kedua kamu, pekerjaan sampingan kamu. Misalnya kalau kamu bosen kuliah, kalau kamu lagi suntuk, lagi penat, coba deh kamu nulis, cari baca-baca novel, cari referensi tentang novel, atau membuat puisi yang berkaitan tentang sastra yang kamu suka gitu. Dan aku rasa ya, kalau kamu melakukan hal itu, bisa jadi itu jadi healing tersendiri loh buat kamu. Karena di zaman sekarang, apalagi di zaman yang serba canggih ini, untuk kursus online, kursus menulis, atau sekedar sharing online dengan orang-orang pecinta sastra tuh banyak banget di internet. Banyak forum atau komunitas-komunitas yang bisa kita masukin di sana. Bisa jadi tempat kita bertukar pikiran, bertukar pendapat, mengemukakan apa yang selama ini kita
pikirkan dan apa yang kita rasa tentang sastra itu bisa banget. Kalau menurut saran aku, kamu tetap lanjut kuliah di farmasi karena kamu ngerasa mampu gitu, karena kamu bisa dibilang masih oke-oke aja, cuman kamu belum ngerasa serak karena dari awal kamu nggak mau di situ, tapi kamu ngikutin kemauan orang tua kamu. Dan yang aku prediksi nih, kayaknya kamu emang mempunyai tingkat kecerdasan di atas rata-rata ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena farmasi itu bisa dibilang jurusan kuliah yang nggak mudah. Kita berurusan dengan kimia yang kita tahu nih udah jadi rahasia umum, nggak semua orang suka. Tapi kamu masih survive dan masih bisa gitu ngikuti teman-teman yang lain, berarti kamu udah di atas rata-rata. Cuman kamu tetap masih ngerasa kalau kamu perlu mengejar sastramu ini gitu, mengejar passionmu di sastra ini kayak apa. Nah, untuk mengakalinya atau untuk membuat kamu ngerasa balance antara kuliah farmasi dan passionmu di sastra, yaitu jalanin seperti apa yang aku bilang tadi. Cari forum-forum atau komunitas-komunitas sastra, banyak banget. Apalagi di kampus biasanya ada tuh ya. Kamu ikut masuk di sana kamu bisa meluangkan segala pikiran kamu, segala minat, segala apa yang kamu suka di sana. Misalnya kamu suka nulis, suka puisi, suka sajak atau teater dan segala hal tuh kamu bisa ikutin di sana. Dan itu bisa jadi salah satu kegiatan kamu di luar kuliah gitu, yang menurut aku bisa lebih mengembangkan potensi kamu. Jadi kamu tetap bisa jalan di farmasi, tapi passion kamu yang kamu idam-idamkan, yang kamu damba-dambakan itu bisa tetap jalan juga kayak gitu. Jadi menurut aku itu hal yang bisa berjalan seiringan atau berbarengan. Nah, yang jadi masalahnya sekarang, kenapa kamu masih ngerasa itu sebagai beban? Karena kamu belum mencoba untuk enjoy akan hal itu. Kamu masih belum menemukan perasaan yang klop dengan mata kuliah kamu ini gitu, dengan jurusan kamu ini kayak gitu. Dan satu-satunya cara biar kamu ngerasa klop, kamu harus bisa memenuhi hasrat passion kamu dulu itu. Jadi kamu benar-benar terjun dulu ke dunia sastra dan kamu akan bisa mengimbangi perkuliahan kamu. Karena ya itu yang seperti aku bilang tadi, pasti kecerdasan kamu tuh di atas rata-rata untuk bisa mengimbangi farmasi, padahal passion kamu tuh sastra. Jadi menurut aku mulai cari-cari komunitas atau mulai cari-cari UKM yang berbau sastra yang kamu suka. Kalau emang kamu minatmu di teater, ikut teater di kampusmu, ikut teater di luar, ada banyak. Malah di sana tuh kamu bisa menemukan banyak pengalaman baru, banyak teman baru, banyak hal-hal baru yang bisa kamu pelajari, dan sekaligus bisa menemukan passion kamu di sana. Kamu bisa mempelajari banyak hal, tidak hanya melulu di dunia akademik yang formal gitu, di dalam kelas perkuliahan, nggak kayak gitu, nggak gitu konsepnya gitu. Kamu bisa dapat pelajaran tuh lebih luas itu di luar. Perkuliahan tuh emang penting, tapi kalau kamu ingin sesuatu yang lebih, ya kamu harus berani explore gitu. Kamu harus berani keluar dari zona nyaman kamu. Kamu harus berani untuk mencoba hal-hal baru yang sekiranya awalnya menurut kamu tuh menantang banget. Nah, kalau kamu udah bisa taklukin tantangan yang satu, kedepannya juga tantangan-tantangan yang lain tuh akan bisa kita taklukin, meskipun tingkat kadar kesulitannya itu berbeda ya, tantangan yang satu dengan yang lainnya. Tapi seenggaknya kalau kita udah bisa melewatin itu, kita tuh tahu gimana cara kita untuk menghadapinya nanti. Kita udah punya problem solvingnya kita sendiri gitu. Gimana sih cara kita mecahin masalahnya? Gimana sih cara kita kalau punya masalah, apa sih yang harus kita lakuin dulu? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu kayak gitu. Nah, kenapa aku nyaranin kamu untuk tetap lanjut? Bukan berarti aku nggak respect sama keadaan kamu, enggak. Tapi aku ngelihat kamu dari cerita kamu itu, kamu masih bisa bertahan di jurusan kamu ini. Cuman kamu hanya perlu untuk
menyalurkan hasratmu aja. Itu yang buat aku tetap menyarankan kamu untuk tetap bertahan, karena misalnya pun kamu keras untuk pindah jurusan atau untuk keluar dari perkuliahan, itu bukan hal yang mudah gitu. Dan dari awal pun kamu masuk farmasi atas keinginan orang tua kamu, itu tuh juga hal yang tentu sudah kamu pikirkan matang-matang kan. Gak mungkin dong kamu gak setuju aja tapi tiba-tiba ngikut aja, nggak bisa kayak gitu juga kan. Nah makanya aku saranin kayak gitu, jadi kamu dengan orang tua kamu enak dan kamu dengan diri kamu juga enak gitu. Apa yang kamu butuhin, hasrat yang selama ini kamu cari itu bisa terpenuhi di sana. Begitupun dengan keinginan orang tua kamu. Perkara nanti kedepannya kamu bagaimana, itu bisa kita itu bisa kita selaraskan nantinya gitu. Kalau emang kita udah menemukan bakat kita bisa tahu nanti loh arah pikiran kita kemana, arah tujuan hidup kita kemana. Karena seiring dengan berjalannya waktu, kedewasaan kita tuh bisa terbentuk, apalagi dengan banyak pengalaman yang kita punya, banyak lingkungan baru yang kita temui, banyak circle-circle yang sebelumnya tidak kita tahu, dan relasi-relasi yang lebih luas, itu akan membuat pikiran dan pendewasaan diri kita tuh terbentuk di sana. Jadi untuk saat ini tetap jalani perkuliahan kamu, tetap mencoba untuk menyenanginya, mencoba untuk suka sama perkuliahan kamu, meskipun itu nggak gampang, meskipun itu butuh penyesuaian yang sangat panjang lah istilahnya. Tapi di sisi lain kamu juga silahkan mencari passion kamu tuh dengan cara apa? Ikut komunitas dan bergabung dengan banyak hal yang lainnya di luar sana. Dengan seperti itu kamu bisa berjalan beriringan, kamu bisa tahu sebenarnya apa sih yang diri kamu butuhin itu di sana. Jadi kamu nggak akan melulu ngerasa kalau kamu tuh salah jurusan, enggak kayak gitu. Jadi kamu mungkin nanti bisa menemukan insight yang lebih di sana ya. Jadi kamu bisa ngerasa kalau ini loh yang selama ini aku cari kayak gitu, ini loh yang aku mau. Akan kamu temukan tuh seiring jalan dengan beraninya kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, beraninya kamu untuk mengambil satu keputusan yang besar ya, termasuk besar nih untuk ikut komunitas yang sebelumnya kita nggak pernah lakukan gitu. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan orang-orang banyak, bertemu dengan orang yang pengalamannya jauh lebih di atas kita. Jadi untuk saat ini tetap jalani semuanya secara beriringan kayak gitu, dan mulai menggali passion kamu secara perlahan gitu, pelan-pelan aja. Mulai deh cari komunitas tentang sastra, mulai deh kamu coba untuk nulis kalau emang kamu suka nulis, kalau emang kamu suka puisi, mulai deh buat puisi. Sekalian juga itu bisa jadi healing kamu saat kamu ngerasa penat, saat kamu ngerasa suntuk, saat kamu ngerasa nggak nyaman, itu bisa jadi healing kamu ya. Jadi terima kasih untuk cerita kamu. Semoga cerita dari kamu ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain, teman-teman yang mungkin saat ini ngerasa sedang terperangkap dalam jurusan yang salah. Sebenarnya nggak ada jurusan yang salah. Yang salah itu kita yang menafsirkan diri kita yang ada di sana kayak gitu. Karena kita belum menerima sepenuhnya kalau diri kita tuh ada di sana. Karena kita masih memikirkan ego kita aja. Oke? Semoga ini bermanfaat. Sekian untuk hari ini, dan aku pastinya bakalan nunggu cerita-cerita dari teman-teman yang lain. Aku bakalan nunggu kisah-kisah teman-teman yang lain, karena cerita dari Indah bakal selalu ada buat kalian. Oke? Sekian dulu, see you.